Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Irfan Mudamri. Saya sebagai mahasiswa yang khusus dari kelas C4 KKN. Kali ini kita akan bahas tentang mata kuliah akuntansi perpajakan. Di sini kita akan bahas tentang perlakuan perpajakan untuk sewa. Sewa menurut peraturan perundang-undangan perpajakan tetap dibedakan menjadi dua, yaitu finance lease atau sewa guna usaha dengan hak opsi, dan operating lease atau sewa guna usaha tanpa hak opsi, baik untuk pesewa maupun untuk penyewa. Kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi maka perlu memenuhi semua kriteria, yaitu ada tiga. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan pesewa. Yang kedua, masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, dan 7 tahun untuk golongan berbangunan. Dan perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi penyewa. Selanjutnya yaitu kegiatan sewa guna usaha digunakan sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease apabila memenuhi semua kriteria sebagai berikut, yaitu yang utama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh pesewa, dan perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi penyewa. Selanjutnya yaitu ada soal kasus, yaitu pada tanggal 25 Juli 2011 dijual mobil box sebagai kendaraan operasional seharga 60 juta. Pada saat dijual, bagian akuntansi mencatat dengan mendebit kas dan mengkredit kendaraan sebesar 60 juta. Selama tahun 2011, penyusutan mobil tersebut belum dihitung dan dibebankan. Mobil dibeli pada tanggal 16 April 2010 seharga 80 juta. Metode penyusutan garis lurus dengan menggunakan metode garis lurus, dan hitunglah besarnya penyusutan tahun 2011 dan laba rugi fiskal untuk penjualan kendaraan tersebut. Kita langsung ke penyelesaian soalnya. Yang pertama yaitu untuk menghitung besarnya penyusutan tahun 2011 perlu kita ketahui nilai buku mobil pada tahun 2010. Masa merawat mobil menurut pajak adalah 6 tahun, maka penyusutan tahunnya adalah sebagai berikut. Kita bisa menggunakan nilai perolehan dikurangi dengan nilai restu dibagi dengan masa manfaat. Termasuk nilai perolehan yaitu ada 80 juta dikurangi nilai restu, di sini nilai restunya 0, terus dibagi masa manfaat yaitu 6 tahun, dan diperoleh dengan 13.333.033 rupiah per tahun. Yang kedua, penyusutan selama 8 bulan April hingga Desember 2010 yaitu 8.888.888 rupiah. Maka nilai buku mobil pada akhir tahun 2010 adalah dengan menggunakan nilai perolehan dikurangi total penyusutan, yaitu 80 juta perolehannya, dan total penyusutan yaitu 8 bulan yaitu, dan diperoleh nilai penyusutan yaitu 71.111.112 rupiah. Yang ketiga, sehingga besarnya penyusutan tahun 2011 adalah dengan nilai buku awal dikurangi nilai restu dibagi masa manfaat.
Nah, buku tadi 1 juta sekian dikurangi nilai 0 dan diberi masa 0 yaitu 6 tahun dan diperoleh sebesar 11.850.850 rupiah. Maka besarnya penyusutan mobil untuk tahun 2011 adalah 11 juta sekian. Untuk menghitung laba rugi visual atas penjualan mobil, perlu kita ketahui nilai buku mobil pada saat penjualan. Nilai buku mobil pada akhir tahun bisa kita hitung dengan nilai buku awal dikurangi total penyusutan. Dan kita memperoleh 66.666.667 rupiah. Karena mobil dijual dengan harga 60 juta, maka terdapat rugi dengan kita menghitung dengan harga jual dikurangi nilai buku. Harga jual 60 juta dan nilai buku 66 juta sekian. Dan rugi mobilnya yaitu 6.666.667 rupiah sebagai aset tetap yang termasuk rugi penjualan mobil dikenai pajak penghasilan final sebesar 2,5% dari harga jual, yaitu pajak penghasilan final 2,5% dikali 60 juta yaitu sebesar 1,5 juta. Maka laba rugi visual atas penjualan tersebut adalah bisa kita hitung yaitu rugi penjualan dengan pajak penghasilan final yang ditemukan yaitu 8 juta. Kita tambah ya, rugi penjualan itu ditambah yaitu ditambah pajak penghasilan final jadinya 8.166.667 rupiah. Dan sehingga laba rugi fiskal atas penjualan mobil tersebut adalah rugi sebesar 8.166.667 rupiah. Soal selanjutnya kasus selanjutnya yaitu pada tanggal 31 Oktober 2011 PT Tahu membeli seperangkat komputer senilai 4 juta rupiah. Berapa biaya penyusutan atas komputer tersebut tahun 2011 berdasarkan peraturan pajak straight line dan double declining balance. Untuk straight line, biaya penyusutan dapat dihitung dengan rumus biaya perolehan dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat. Di sini nilai residu diasumsikan sebesar 0. Masa manfaat komputer menurut peraturan pajak adalah 3 tahun. Maka biaya penyusutan tahun 2011 itu sebagai berikut, dan kita mendapatkan hasil yaitu 1.333.333 rupiah. Untuk ketentuan pajak yang double decline balance, biaya penyusutan dapat dihitungkan dengan rumus saldo buku awal dikali 2 dibagi masa manfaat. Saldo buku awal dalam hal ini adalah biaya perolehan yang dipilih pada tanggal 31 Oktober 2011 sebesar 4 juta. Masa manfaat komputer menurut ketentuan pajak adalah 3 tahun. Maka biaya penyusutan tahun 2011 dapat dihitung seperti berikut, yaitu 4 juta saldo buku awal yang tadi dikali 2 per masa manfaat yaitu 3 tahun yang kita temukan yaitu 2.666.667 rupiah. Dengan demikian penyusutan atas komputer tersebut tahun 2011 berdasarkan metode straight line adalah 1.333.333 rupiah, dan dengan metode double decline balance adalah 2.666.667 rupiah. Sekian. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.